Bangkitnya Dataran Hitam Bab 1221 Medan Perang 2. Ayo pergi ke. Saat Gloria akan memberikan sarannya mengenai tempat peledakan bom lubang hitam, gelombang energi yang kuat mengalir ke arah mereka dan menghancurkan apa yang melewatinya. Namun yang paling menarik perhatian keempat manusia di sana saat merasakan hal seperti itu bukanlah serangan mendadak melainkan kekuatan pukulan yang datang ke arah mereka. Benda seperti itu begitu kuat hingga bisa membunuh Sein spiritual level 74. Oleh karena itu, saat mereka berempat menyadari serangan itu, mereka semua bergerak tanpa penundaan. Lupakan masalah sebelumnya untuk menghindari gelombang energi itu. Karena mereka sudah menyadarinya sejak dini, Minos bahkan tidak perlu memindahkan rombongannya ke kerajaan tata ruang. Sebaliknya, mereka hanya terbang ke arah yang memungkinkan mereka melarikan diri tepat waktu dari pukulan kuat itu. Ledakan. Akhirnya, serangan semacam itu menghantam sebuah gunung di belakang tempat kelompok Minos lewat. Menutupi sebidang tanah itu menjadi ledakan yang mengguncang tanah hingga puluhan kilometer jauhnya dari fokusnya. Gelombang angin kencang terbentuk di daerah sekitar, menghempaskan sebagian puing-puing, sementara pepohonan di daerah tersebut bergoyang berlawanan arah dengan arah ledakan. Sementara itu, Minos dan istrinya meletakkan tangan mereka di depan wajah, melindungi diri dari dampak buruk ledakan tersebut. Hahaha, kamu bajingan, kamu rinduku, jadi terimalah itu. Seorang suci spiritual level 75 mengatakan hal ini sambil menyerang lawannya, seseorang yang memiliki level yang sama dengannya. Pada saat yang sama, binatang buas muncul di sekitarnya, beberapa dari mereka mengenakan baju besi dan senjata di tangan, berkelahi melawan sekelompok manusia di area itu. Minos dan istrinya akhirnya melihat dari mana datangnya serangan sebelumnya, pertarungan antara para Sein spiritual di area tengah yang mereka lewati. Setengah lusin manusia bertarung satu sama lain, dengan binatang dari ras humanoid menyerang semua orang yang berada di satu atau dua tingkat di atas mereka. Melihat itu, Gloria mengerutkan keningnya, merasa aneh bahwa pertempuran aneh terjadi di hadapan mereka. Apa yang terjadi di sini? Dia bertanya dengan suara rendah kepada teman-temannya. Namun, Minos sedang melihat ke arah manusia yang telah melontarkan pukulan yang hampir mengenai mereka, dengan salah satu tangannya melingkari bola cerminnya. Hai, dia berteriak pada orang-orang yang berkelahi, mencari penjelasan atas situasi sebelumnya. Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian sadar bahwa kalian hampir membunuh kami? Salah satu manusia tidak mengabaikan pertanyaan Minos dan berkata kepada teman-temannya. Orang-orang ini tidak mati dalam serangan sisa sebelumnya, tapi kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Kalau tidak, seseorang mungkin mengetahui apa yang baru saja kita lakukan. Seseorang sudah tahu. Rekan individu ini melihat ke arah kelompok Minos. Berkomentar sambil bertarung dengan gagah berani melawan kelompok musuh. Mereka baru saja menemukan obat liar tingkat Sein di daerah tersebut. Namun saat sekelompok individu yang berbicara ini hendak memanen sumber daya tersebut, kelompok manusia lainnya muncul, diikuti oleh tim binatang buas yang kini menyerang mereka. Setelah pertemuan singkat ketiga pesaing, pertarungan sebelumnya telah dimulai, dengan manusia fokus membunuh musuh mereka dari spesies yang sama karena kemungkinan untuk melarikan diri. Binatang buas bisa melarikan diri, tetapi binatang spiritual tidak mungkin membawa banyak kelompok untuk membalas dendam atau pencurian suatu barang. Sebaliknya, manusia melakukan ini dengan lebih mudah, sehingga setiap kelompok yang dibentuk oleh manusia fokus untuk melenyapkan yang lain. Adapun binatang buas, mereka menginginkan obat untuk diri mereka sendiri, jadi tentu saja, kelompok mereka ada di sana untuk melenyapkan semua manusia. Oleh karena itu, tidak ada pihak yang menganggap menarik bagi orang lain untuk menemukan pengobatan tingkat Sein. Sesuatu yang tidak hanya dapat digunakan untuk produksi pil dan evolusi fisik tetapi juga untuk menanam obat-obatan baru. Karena nilai sumber daya ini yang tak tertandingi. Salah satu orang suci spiritual yang bertempur di sana sengaja menyerang salah satu musuhnya untuk mengarahkan sisa serangan ke arah Minos dan istri-istrinya. Salah satu binatang itu kemudian berteriak dalam bahasa aslinya. Bunuh mereka semua, kita tidak bisa membiarkan manusia terkutuk ini mengambil sumber daya kita. Bunuh. Beberapa makhluk terlemah menyerang ke arah Minos dan istrinya, menggunakan tombak mereka untuk mencoba melenyapkan kaisar spiritual ini. Minos mendengar dan melihat semua ini, dengan cepat mulai menjadi lebih marah pada makhluk-makhluk yang ingin menganiaya mereka tanpa alasan. Jadi dia mengesampingkan fakta bahwa dia telah diabaikan oleh musuh-musuh kelompoknya dan mengambil keputusan. Baiklah, ayo ledakan benda ini di sini. Apakah kamu yakin? Gloria menanyai suaminya sementara Ruth dan Abi memandang Minos, penasaran seberapa kuat bom itu. Aku tidak bermaksud membahayakan nyawa semua orang di medan perang ini, tapi karena orang-orang ini ingin mati. Mari kita gabungkan hal yang berguna dengan hal yang menyenangkan, kata Minos sambil menggunakan teknik ketujuhnya untuk membuat istri-istrinya mendekat padanya. Ketika dia membentuk lubang hitam, Minos harus melarikan diri ke kerajaan tata ruang karena kelelahan energi yang dideritanya pada level rendah.
Tapi dia bisa tetap di sini jika dia masih punya sisa energi. Namun, dalam hal ini, itu tidak akan berhasil. Sebuah bom akan meledak dan menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya, terlepas dari apakah penciptanya menginginkannya. Sial, bahkan orang yang meledakkan bom pun bisa terbunuh olehnya. Jadi tidak mungkin dia dan istrinya bisa tetap menonton pertunjukan tersebut. Dengan itu, saat ketiganya menyentuh bagian tubuhnya yang berbeda, Minos berhenti menekan benda itu dan melemparkan bola cermin ke arah di mana musuh berada. Pada saat itu, semua makhluk yang bertarung di sana, baik yang mencoba menyerang mereka atau makhluk lain, semua menyadari bahwa ada yang salah dengan bola itu. Apa itu? Salah satu dari orang suci spiritual level 75 bertanya ketika dia merasakan tulang sekelilingnya dipenuhi dengan cara yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Di sisi lain, makhluk spiritual jauh lebih peka terhadap semua jenis energi, sehingga mereka segera menyadari bahwa mereka akan menghadapi akhir jika tetap tinggal di sana. Penarikan segera. Pemimpin kelompok itu berteriak dengan nada putus asa, sudah terbang sejauh yang dia bisa untuk mencoba melarikan diri dari benda yang menakutkan itu. Yang tampak bersinar semakin terang. Saat pertarungan mereka terhenti karena gangguan ini, Minos melihat ke arah pria yang telah mengungkapkan niatnya untuk melenyapkan mereka. Sampai jumpa lagi. Brengsek. Dengan kata-kata itu, dia tidak membuang waktu dan berteleportasi ke kerajaan tata ruang bersama istri-istrinya. Menyaksikan hantaman binatang buas yang datang ke arahnya sebelum menghilang dari sana. Segera setelah Minos menghilang dari tempat itu bersama Abi, Gloria, dan Ruth, bola cermin memancarkan cahaya yang kuat sebelum bergetar hebat dan mencapai kondisi puncaknya. Sial. Salah satu orang suci spiritual di sana mengatakan hal ini karena dia merasa semuanya sudah terlambat. Pada saat itu, sesuatu yang terasa ribuan mil jauhnya terjadi di antara perbatasan Roser dan Flaming Empire. Bangkitnya dataran hitam bab 1222 ledakan mengejutkan. Kaboom! Saat bom lubang hitam meledak, kilatan cahaya muncul di area tempat kelompok orang suci spiritual dan Minos sebelumnya berada. Dengan kilatan itu, segala sesuatu yang ada selama puluhan kilometer terhapus dari keberadaan, bahkan tidak ada debu yang tersisa dari tubuh yang hangus karena cahaya yang kuat itu. Semua orang suci spiritual di sana, baik manusia atau binatang, mati dalam sekejap mata, tidak percaya bahwa mereka dapat dihancurkan dengan mudah pada level mereka. Di saat yang sama ketika orang-orang yang menyebabkan situasi ini mati, semua pohon, bebatuan, dan segala sesuatu di area itu dihancurkan oleh ledakan dahsyat dari senjata pemusnah massal Minos. Pada awalnya, setelah cahaya destruktif memusnahkan segala sesuatu dalam radius puluhan kilometer, gelombang kejut menyebar hingga ratusan kilometer dalam hitungan detik, menyebabkan kekacauan di sekitar area tersebut. Karena itu, semua kultivator di bawah tahap 8 yang bertempur di medan perang perbatasan Roser dengan Flaming Empire dibunuh tanpa ampun oleh senjata Minos. Namun berbeda dengan penyebab situasi ini, korban senjata Minos lainnya meninggalkan tubuh-tubuh yang hancur, serta hutan yang hancur total. Setelah dampak bencana ini, gempa bumi menyebar dari fokus ledakan hingga ribuan kilometer jauhnya. Perlahan-lahan mengingatkan para ahli yang paling jauh akan ledakan mengejutkan ini. Di ibu kota Roser, saat ini, seluruh kota yang tampak seperti sebuah bangunan mulai berguncang. Dengan banyak warga yang berpegangan pada apapun yang mereka temukan di jalan agar tidak terjatuh, baik di jalan maupun di rumah mereka. Seiring dengan jutaan warga yang dikejutkan oleh gempa kuat yang baru saja terjadi, para orang suci spiritual di tempat ini segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Apa itu? Salah satu dari mereka, di kuil gereja spiritual, bertanya dengan lantang sambil melihat ke arah mana titik fokus gempa ini berasal. Pada saat yang sama ketika orang tersebut bertanya-tanya, di istana kerajaan setempat, Ratu sedang melihat awan di langit, yang didorong oleh gelombang asap dan debu yang datang dari tenggara kotanya. Dia mengepalkan tinjunya, takut ini mungkin mengindikasikan dimulainya serangan oleh Flaming Empire. Tapi dia tidak hanya mengkhawatirkan hal itu. Di sisi lain perbatasan, di kamp pasukan tentara Kekaisaran Flaming Empire. Saat ini, beberapa orang di kamp itu, yang dengan cepat terbentuk karena perintah kaisar, sedang berdiri di luar tenda mereka. Memandangi kilatan cahaya yang muncul di cakrawala beberapa saat yang lalu. Apakah kalian melihatnya? Salah satu yang terkuat di sana bertanya dengan tatapan ketakutan di matanya. Untuk beberapa saat, sesuatu yang seterang bintang muncul di arah barat laut. Bahkan melampaui bintang yang menerangi dunia kita. Seseorang berkata demikian karena dia tidak percaya bahwa dia mempunyai kesempatan untuk melihat sesuatu yang sangat tidak biasa. Namun ketika para orang suci spiritual sedang membicarakan hal yang bahkan dapat mengancam nyawa orang terkuat di antara mereka, beberapa kaisar spiritual di sana berteriak ketakutan. Mataku, aku tidak bisa melihat, aku tidak bisa melihat. Seseorang memegangi kepalanya dengan kedua tangannya. Panik karena dia tidak dapat melihat apapun lagi setelah mengamati fenomena sebelumnya.
Banyak di antara mereka yang menderita masalah yang sama karena kecerahan ledakan sebelumnya begitu kuat sehingga mereka yang berada di area ini yang berada di bawah level 70 dan mengamatinya akan mengalami kebakaran retina. Beberapa orang suci spiritual memperhatikan keputusasaan rekan mereka dan mulai merasa tidak enak dengan semua itu. Cepat, mundur, mundur, apapun yang terjadi di perbatasan, itu akan terjadi di sini. Salah satu pemimpin KAM berteriak sekuat tenaga. Merasa hal seperti itu akan menimbulkan lebih banyak masalah bagi mereka. Dan dengan itu, orang-orang di tempat ini segera mulai berpindah, menunda rencana kaisar. Sementara itu, di ibu kota Vogel, sage spiritual, yang berada di sana untuk memimpin pemerintahan gereja di negara bagian itu, melihat ke arah di mana ledakan luar biasa itu terjadi. Gangguan apa ini? Apakah ada orang suci spiritual tingkat tinggi yang mengorbankan dirinya di perbatasan? Dia bertanya-tanya ketika dia bangkit dari tempat duduknya untuk pergi dan melihat apa yang terjadi. Perbatasan Vogel dan Roser dengan Flaming Empire tidak terlalu jauh satu sama lain, jadi alih-alih berpikir bahwa sesuatu telah terjadi di Roser, sage spiritual ini berpikir bahwa ada orang lain yang menantang gereja di Vogel. Mari kita lihat apa yang terjadi. Flaming Empire, wilayah barat laut, sekte suci. Di markas besar organisasi tingkat tinggi ini, individu yang lebih kuat juga merasakan efek yang tersisa dari perbatasan dengan Roser, segera menyadari bahwa sesuatu yang mengejutkan telah terjadi. Aku ingin tahu apa yang terjadi. Seorang wanita meminta sesepuh tua, yang baru saja keluar dari kondisi meditasinya di area pusat organisasi ini, untuk terbang melintasi sekte ini. Dia mengerutkan kening sambil melihat ke arah di mana bintang kecil muncul di cakrawala selama beberapa detik. Pria ini baru saja merasa bahwa penyebab di balik fenomena itu begitu buruk sehingga bahkan dia, level 79, akan menderita beberapa luka jika dia berada di dekat fokus ledakan. Saya pikir sesuatu yang buruk mungkin telah terjadi di perbatasan dengan Roser. Dia bergumam dengan suara rendah, bertanya-tanya apakah kaisar telah mengambil tindakan tergesa-gesa terhadap negara bagian itu dan mengalami serangan balik yang brutal. Dengan pemikiran bahwa mungkin pemimpinnya berada dalam bahaya, yang berarti seluruh kekaisaran juga akan berada dalam bahaya, pria ini dengan cepat mulai terbang ke arah kepergian Minos sebelumnya. Namun ia tak lupa meninggalkan pesan untuk wanita sebelumnya. Suruh para tetua mengangkat penghalang itu. Efek ledakan ini akan membahayakan murid-murid yang lebih lemah jika kita tidak melakukan apapun. Ya, ketua sekte, dia berkata, saat dia juga bergerak untuk mencapai tujuannya. Sementara tokoh-tokoh tingkat tinggi ini bergerak, Ford dan Troy menjalani hidup mereka dengan damai, tidak membayangkan Minos menyebabkan teror hanya beberapa ribu kilometer jauhnya. Namun saat berlatih bersama temannya, Ford tiba-tiba terganggu dan wajahnya ditinju. Kekuatan. Dia berteriak sambil mendekatkan tangannya ke wajahnya, tidak mengerti kenapa temannya melakukan itu. Apa masalah Anda? Masalahku, Troy menanyainya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Aku menanyakan hal yang sama padamu. Kenapa kamu berhenti begitu tiba-tiba? Ford kemudian merasakan perasaan yang sama seperti sebelumnya dan menjadi lebih serius. Saya merasa seolah-olah ada bahaya besar yang mendekati saya. Beberapa menit kemudian, Minos dan istrinya akhirnya meninggalkan kerajaan tata ruang untuk kembali ke tempat yang mereka tinggalkan, yang kini tidak terlihat seperti hutan. Tidak. Sekarang tempat itu tampak seperti puncak gunung berapi raksasa, tempat kawah ledakan sebelumnya melepaskan sebagian magma dari bawah tanah. Mengubah hutan itu menjadi gunung berapi yang mendidih. Sulit dipercaya. Bangkitnya dataran hitam bab 1223 wilayah vulkanik 1. Setelah muncul di tempat merah itu, panas sekali hingga membuat mereka, para kaisar spiritual, berkeringat. Para istri Minos memandangi area itu dengan mata terbelalak. Hal ini khususnya berlaku bagi Ruth, yang belum pernah melihat perubahan seperti ini dalam hidupnya. Adapun Gloria dan Abby, meskipun tidak ada yang pernah melihat hal seperti ini secara pribadi dalam hidup mereka, mereka pernah mendengar cerita atau kenangan tentang situasi serupa. Namun tetap saja, mereka terkejut melihat transformasi yang begitu mengejutkan. Kawasan yang tadinya hijau, penuh pegunungan, dan bentang alam unik, penuh kehidupan, telah berubah menjadi tempat tanpa banyak variasi dalam sekejap mata. Itu sekarang hanyalah sebuah kawah raksasa, yang tepinya bahkan tidak bisa mereka lihat, memberi mereka perasaan bahwa benda itu bukanlah sebuah kawah melainkan lautan magma kecil. Aliran material panas ini terlihat mengalir dari satu sisi laut ini ke sisi lainnya, dengan titik-titik tegangan di mana lava menyembur keluar seolah-olah ada mata air di sana. Sulit dipercaya, seru Ruth sambil mengedarkan energinya untuk melindungi tubuhnya dari panas terik yang ditimbulkan saat mereka terbang, meskipun mereka berada lebih dari 100 km dari lahar. Kawah yang terbentuk akibat ledakan senjata pemusnah massal Minos telah menghancurkan wilayah sekitarnya. Jadi, jelas sekali, hal seperti itu telah menciptakan sebuah kawah yang titik terdalamnya lebih dari 100 km.
Mengingat Minos dan istrinya sedang terbang beberapa meter di atas tanah ketika dia melemparkan bola cermin sebelumnya, saat mereka melarikan diri ke kerajaan tata ruang dan kembali dari sana. Mereka berada sekitar 100 km dari titik terdalam dari area yang hangus itu. Cukup mengesankan, aku tidak menyangka akan se-ekstrim ini. Minos tersenyum sambil mengamati kreasinya bersama Abi. Namun dia tahu bahwa kekuatan ini bukan miliknya. Tanpa kebodohan Saint spiritual level 73 yang telah memberikan tubuhnya ke lubang hitam itu atau banyak tubuh yang tertelan sebelumnya, bom itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang begitu mengejutkan. Dia tahu bahwa lubang hitamnya seharusnya tidak dapat mengancam kehidupan seorang suci spiritual level 70 sampai banyak tubuh atau makhluk kuat yang menyulutnya. Itu juga berarti bom lubang hitam tidak akan sekuat itu dalam situasi normal. Tapi tetap saja, dia tidak bisa tidak mengagumi kekuatan destruktif dari senjata terkuatnya. Dia sendiri tidak dapat mengembangkan sesuatu yang sekuat itu saat ini, tapi selain mampu mencapai persyaratan untuk itu, ada cara baginya untuk menggemukkan lubang hitamnya. Jadi, dia tidak mengaitkan peristiwa ini dengan keberuntungan. Baiklah, ayo pergi. Dia berkata kepada istrinya ketika tiba-tiba, ujung lubang cacing muncul beberapa ratus meter dari tempat mereka berada. Melihat itu, mereka berempat mengerti bahwa seorang sage spiritual akan datang. Mereka punya dua alternatif sekarang. Melarikan diri ke kerajaan tata ruang dan terjebak di tempat itu tanpa batas waktu, atau tinggallah dan terima orang itu. Karena mereka lemah hingga mempunyai kemungkinan besar untuk diabaikan, mereka memutuskan untuk tetap tinggal setelah saling memandang. Orang itu tidak datang ke sini secara kebetulan. Minos merenung saat dia perlahan melihat tubuh keluar dari lubang cacing itu. Sage spiritual ini ada di dekatnya. Jadi dia mungkin berasal dari Vogel, orang itu mungkin berasal dari gereja. Pikirannya kemudian terkonfirmasi ketika sage spiritual level 81, yang menjaga Vogel atas nama gereja spiritual, muncul di tempat itu. Orang seperti itu melihat sekeliling dan melihat bagaimana perbatasan Roser dan Flaming Empire telah berubah. Jadi serangan sebelumnya tidak terjadi di perbatasan Vogel. Dia merenungkan hal ini ketika dia menyadari bahwa dia telah salah mengira lokasi ledakan beberapa ratus kilometer. Dia bukan berasal dari daerah tersebut, dan mungkin sulit untuk menganalisis asal-muasal sesuatu yang berjarak ribuan kilometer jauhnya. Namun meskipun dia merasa lega karena kejadian ini bukanlah sebuah tantangan bagi gereja, dia melihat kelompok 4 kaisar spiritual terbang ke arah tenggara, melewati tengah-tengah area tersebut. Hai, dia berteriak kepada keempatnya, penasaran ingin tahu bagaimana kaisar spiritual melewati tempat ini sebelum dia. Ledakan sebelumnya sangat mengejutkan. Dia bisa mengetahuinya hanya dari tampilan tempat ini. Jadi setiap makhluk hidup di bawah levelnya setidaknya harus terluka karena menahan sesuatu yang begitu ekstrim. Namun kelompok mereka tidak terluka dan hanya terdiri dari kaisar spiritual. Di sisi lain, ledakan baru saja terjadi, jadi jika mereka datang dari luar radius ledakan, bagaimana mereka bisa sampai di sana secepat itu? Seorang sage spiritual seperti dia dapat melintasi ruang angkasa dan memperpendek jarak secara signifikan. Tapi kaisar spiritual hanya bisa terbang. Lalu timbul keraguan dalam hatinya. Dari mana asalmu? Bagaimana kamu bisa berada di tempat ini? Apakah kamu ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi di sini? Gloria tidak mengenakan seragam gereja spiritual saat ini. Jadi tidak mungkin orang itu dapat menghubungkan mereka dengan organisasi semacam itu. Itu sebabnya dia menanyai mereka dengan sangat aktif, sementara tangannya tampak memanipulasi ruang di sekitarnya sehingga jika orang-orang itu mencoba melarikan diri, dia akan menangkap mereka. Minos dan istrinya berhenti terbang menuju Flaming Empire, dan dia menjawab sambil melihat ke arah pria itu. Tuan, kami sedang melewati tempat ini beberapa saat yang lalu dan kami melihat sesuatu yang mengejutkan. Setelah itu, kami semua menggunakan perangkat teleportasi untuk melarikan diri. Karena kita berada di tengah perjalanan, kita berteleportasi kembali setelah waktu yang dibutuhkan agar efek utama ledakan itu berlalu. Teleportasi, alis orang itu mengerutkan kening ketika dia menyadari bahwa memang ada gangguan spasial di lingkungan di luar yang dia ciptakan. Sungguh, seseorang berteleportasi dari tempat ini. Tapi bagaimana kamu bisa kembali ke sini begitu cepat? Item teleportasi biasanya menggunakan tempat yang ditandai untuk bekerja. Minos mengangguk dan berkata, ya, kami menandai kam terakhir kami di area sekitar. Lalu karena kami tidak yakin apakah kam itu akan hancur selama ledakan, kami berteleportasi ke tempat lain selama pelarian kami. Setelah beberapa menit, kami menguji dengan lokasi seperti itu. Belum dihancurkan dan untungnya diteleportasi ke suatu tempat sekitar 300 km dari sini. Oh, sage spiritual mempercayai cerita yang diceritakan Minos karena tidak masuk akal untuk berpikir bahwa kaisar spiritual ada hubungannya dengan apa yang terjadi di tempat ini. Pada saat yang sama, level keempat orang ini, serta formasi kelompok ini, 3 perempuan dan 1 laki-laki, mirip dengan pemuda yang memiliki senjata yang konon mampu melakukan hal seperti ini.
Ini sage spiritual bahkan tidak mempertimbangkan kemungkinan seperti itu. Ada jutaan kaisar spiritual di bagian benua tengah ini, jadi bukan tidak mungkin kelompok yang sangat mirip dengan Pike Muda akan muncul di sana. Mempertimbangkan fluktuasi spasial di area yang mengindikasikan teleportasi, dia mempercayai kebohongan tersebut dan lengah terhadap para pemuda ini. Baiklah, pergilah. Aku tidak ingin kamu mengotori area ini lebih jauh lagi. Dia melambaikan salah satu tangannya, menyebabkan mereka mengalami lompatan luar angkasa, muncul ratusan kilometer di depan tempat itu dalam arah terbang mereka. Dengan itu, Minos hanya tersenyum atas bantuan orang itu, tidak terlalu memikirkan masalah tersebut, sebelum menuju bersama istrinya ke area pertama kerajaan Flaming yang akan mereka lewati, wilayah Sekte Suci. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 1224 Wilayah Vulkanik 2. Saat rombongan Minos melanjutkan perjalanannya, sedikit demi sedikit para ahli yang sebelumnya merasakan efek bomnya mulai berdatangan ke area di mana semua itu terjadi. Yang pertama adalah penguasa Sekte Suci, salah satu yang terkuat dan paling dekat dengan wilayah itu. Namun hampir di waktu yang sama dengannya, dengan selisih menit, Ratu Roser juga muncul di tempat itu, khawatir akan kemungkinan serangan dari Flaming Empire. Pemimpin Sekte Suci juga mengkhawatirkan hal seperti itu, tetapi ketika mereka tiba di sana, mereka segera menyadari bahwa situasinya sedikit berbeda dari yang mereka bayangkan. Jika Kaisar terlibat dalam sesuatu, seperti yang mereka duga, pasti ada yang selamat di sekitarnya, dan kehancurannya tidak akan begitu seragam, seolah-olah tidak ada yang menghalanginya. Mempertimbangkan ketakutan mereka, individu-individu tingkat tinggi seharusnya bertarung di sana. Namun tidak ada tanda-tanda keberadaan makhluk tersebut, sesuatu yang mudah terlihat dari kehancuran total di area tersebut. Perbatasanku telah berubah menjadi wilayah vulkanik. Sang Ratu merenung setelah mengamati Laut Merah di depannya. Namun saat melakukan itu, dia juga terkesan, karena apa yang terjadi di sana sudah cukup untuk melukainya secara serius. Oleh karena itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketakutan. Adapun pemimpin Sekte Suci, dia terkejut tetapi lebih lega karena tidak ada tanda-tanda pertempuran tingkat tinggi di sana. Sepertinya tempat ini telah menderita akibat pengorbanan beberapa orang suci spiritual tingkat menengah. Dia merenung, mengetahui bahwa tidak masuk akal memikirkan kemungkinan seperti itu. Seorang suci spiritual yang mengorbankan dirinya adalah peristiwa yang jarang terjadi. Oleh karena itu, memikirkan beberapa orang yang terlibat dalam tindakan gila seperti itu adalah hal yang tidak masuk akal. Namun, tidak ada kemungkinan lain di sana. Oleh karena itu, orang ini segera mempertimbangkan hipotesis tersebut untuk membenarkan kehancuran tersebut. Tapi saat memikirkannya, dia memperhatikan sage spiritual dan Ratu Roser di area itu bersamanya. Dia tidak mengatakan apapun kepada musuh kekaisaran Flaming itu, dan mengalihkan perhatiannya hanya pada kardinal gereja spiritual. Kardinal, apa yang terjadi di sini? Apakah kamu menyaksikan hal seperti itu, atau... Orang itu menjawab tanpa memberikan waktu kepada Master Sekte Suci untuk menyelesaikan kata-katanya. Saya tiba di sini setelah semuanya terjadi, jadi saya masih mencoba memahami situasinya. Ratu Roser kemudian bertanya padanya. Apakah kardinal itu kebetulan berasal dari Vogel? Saya ditunjuk untuk menangani situasi di sana. Jawabnya masih fokus pada Laut Merah di kawasan itu. Itu sungguh mengejutkan. Dia merenung, mengingat aliran kehancuran sepertinya dimulai dari satu titik awal. Karena itu, dia tidak melakukan kesalahan yang sama seperti Saint Spiritual level 79. Sementara itu, Ratu merasa sedikit lebih baik jika sosok seperti itu ada di sana karena akan mencegah tindakan apapun yang dilakukan musuhnya. Tapi tidak hanya itu, jika bukan karena sikap gereja spiritual terhadap Vogel, kerajaan itu sudah hilang, dan itu akan menjadi lebih buruk lagi bagi kondisinya. Toh, untuk sementara, Vogel hanya kehilangan keluarga kerajaan. Namun seluruh struktur kekuasaan kerajaan itu tetap tidak berubah. Namun, jika gereja tidak merebut kekuasaan di Vogel, negara tersebut sekarang akan berada dalam perang saudara, di bawah kekuasaan Flaming Empire. Oleh karena itu, karena tidak kehilangan sisa sekutunya karena tindakan gereja, mau tak mau dia merasa bersyukur kepada organisasi ini. Karena dia juga menyadari bahwa ketakutannya sebelumnya tidak berdasar, hatinya menjadi tenang, dan dia mengubah posisinya. Kevin, teriaknya ke arah pria itu, masih menjaga jarak wajar di antara mereka. Beritahu Kaisar Anda bahwa kami tidak menginginkan perang. Tetapi jika dia menyerang aliansi kami, meskipun melemah, kami akan memastikan bahwa setengah dari kekuatan di negara Anda binasa. Kalau begitu, jangan membuat kesalahan dengan bertindak gegabah sekarang. Dia tidak menunggu jawaban dan berangkat dari sana secepat dia tiba. Meninggalkan laut mendidih yang berbatasan dengan Roser dan Flaming Empire. Banyak yang meninggal di sana, termasuk orang-orang dari organisasi bawahan, sekutu, atau bawahannya. Namun semua ini tidak sebanding dengan risiko perang, jadi wanita ini merasa jauh lebih baik.
Sedangkan untuk menyelidiki apa yang telah terjadi, dia akan mengkhawatirkannya nanti karena dia mempunyai masalah yang jauh lebih besar dalam pikirannya. Kevin memperhatikan ke arah dia pergi dalam diam. Dia lebih memilih perdamaian tetapi tahu bahwa ini adalah kesempatan kekaisaran untuk menghilangkan masalah-masalah penting yang telah mengganggu mereka selama ratusan ribu tahun. Jadi pemikiran pasifisnya, atau mungkin ketakutannya akan bahaya perang, ditekan oleh keuntungan yang diberikan kekaisaran setelah jatuhnya Vogel. Perang pasti akan merusak, tapi begitulah kehidupan. Matanya menyipit saat dia bersiap untuk pergi. Agar kehidupan baru bisa lahir, kehidupan lain harus binasa untuk mendapatkan nutrisi, energi, dan sebagainya. Selama kekaisaran dan sekte itu terus ada, semuanya akan sia-sia. Dia mengepalkan tinjunya sebelum terbang kembali ke wilayahnya. Setelah itu, para suci spiritual lainnya muncul di area tersebut. Sementara sage spiritual dari sebelumnya juga pergi, kembali ke Vogel, di mana dia tidak bisa tinggal lama-lama. Jadi, segera kelompok investigasi gereja spiritual, Roser, dan Flaming Empire bergabung bersama untuk mempelajari area itu dan mencoba menentukan siapa yang tewas dalam ledakan tersebut. Namun bukan hanya para penyelidik yang berupaya mengidentifikasi korban tewas, ada pula orang-orang yang mengawasi lokasi kejadian. Tidak, mereka yang bertanggung jawab menyebarkan berita juga melakukan tugasnya. Sehingga tidak butuh waktu lama bagi kawasan tersebut untuk mengetahui adanya kawasan vulkanik baru antara Roser dan Flaming Empire, tempat yang pasti akan menjadi legenda di masa depan. Ketika cerita tentang wilayah vulkanik baru menyebar ke seluruh wilayah tengah benua ini, seekor burung gagak dengan lambang pohon emas di tubuhnya tiba di ibu kota Albano. Dengan demikian, pesan yang dibawa oleh makhluk ini segera dibawa ke eselon atas organisasi ini, yang segera bereaksi terhadap usulan ambisius Raja Stuart. Dia menginginkan apa? Mata Lulu West hampir keluar dari wajahnya setelah dia selesai mendengarkan salah satu bawahan ibunya menjelaskan apa yang disarankan oleh Dataran Hitam. Bawahan itu kemudian mengulanginya. Raja Dataran Hitam mengharapkan dukungan dari 3 negara sekutu melawan Kekaisaran Flaming agar keluarga Stuart dapat mengambil alih kekuasaan di Vogel. Meneguk, Lulu menelan ludahnya dan menatap ibunya, yang saat itu mulutnya ternganga. Bagaimana hal itu bisa membantu kita menghentikan Flaming Empire? Dalam hal ini, beraninya dia memikirkan hal yang tidak masuk akal seperti itu? Lulu menanyai ibunya setelah beberapa saat ketika dia mengingat wajah Minos. Ratu kemudian menutup mulutnya dan merenungkannya. Ini tidak masuk akal, tapi ini adalah kegilaan yang lebih baik daripada kenyataan yang menimpa kita. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1226 menjauhlah dariku. Beberapa hari kemudian, sementara keluarga kerajaan Albano, Roser, dan BlackRock bertindak demi kepentingan mereka. Minos dan istrinya akhirnya tiba di kota manusia besar pertama di Flaming Empire. Setelah melarikan diri dari wilayah vulkanik baru antara negara bagian ini dan Roser. Mereka melakukan perjalanan tanpa banyak kesulitan setelah memasuki wilayah damai, di wilayah ini jauh di barat laut kekaisaran. Jelas sekali, ada bahaya yang tak terhitung jumlahnya yang menghadang, karena makhluk hidup di negara bagian ini memiliki tingkat yang jauh lebih tinggi daripada makhluk hidup di wilayah utara. Di mana mereka dapat bergerak tanpa bahaya. Namun mengingat kemampuan bertarung semua orang di grup itu, termasuk Gloria, yang berada di akhir tahap ke-7, hanya sedikit masalah yang bisa menghalangi mereka. Flaming Empire memiliki spiritual sein tingkat tinggi dalam jumlah besar, dibandingkan dengan apa yang terjadi secara terpisah di wilayah utara negara bagian ini. Namun sebagian besar dari makhluk-makhluk ini berada di kantor pusat organisasi mereka, di rumah mereka, dan tidak berkeliling negara secara acak. Dan bahkan yang berlevel rendah pun tidak mudah ditemukan. Lagi pula, para biksu spiritual di kerajaan Flaming bagaikan raja spiritual di wilayah utara sebelum munculnya Dataran Hitam. Oleh karena itu, masalah seperti yang sebelumnya terjadi di perbatasan sulit ditemukan di negara bagian itu, dan kelompok Minos dapat melakukan perjalanan dengan lancar beberapa hari terakhir ini. Bagaimanapun juga, setelah mereka memasuki Flaming Empire, sudah waktunya bagi mereka untuk melanjutkan perjalanan bisnis mereka di negara bagian ini. Minos memiliki beberapa kepentingan sampingan untuk datang ke kekaisaran ini, seperti bertemu dengan keluarga dua istrinya dan sekte awan abu-abu. Namun sampai mereka mencapai tujuan tersebut, mereka menempuh perjalanan panjang, dengan banyak titik perhentian untuk memesan teknik spiritual yang sangat dibutuhkan negaranya. Minos memiliki teknik yang bagus untuk para pejuang. Lagi pula, Henricus Longus tidak hanya meninggalkan warisan yang signifikan kepadanya, namun banyak musuh yang terbunuh sejauh ini telah membantu Dataran Hitam mengumpulkan lebih banyak teknik. Tapi ini adalah teknik untuk para pejuang, bukan profesional spiritual, hanya apa yang dia cari dengan datang ke negara ini. Dan dengan bantuan Gloria dan Ruth, dia sudah mempunyai rute yang harus dilalui melewati kekaisaran, melalui tempat-tempat yang harus dia lewati untuk menemukan tempat terbaik untuk membeli apa yang dia inginkan. Di antara tempat-tempat itu adalah kota yang kelompoknya tiba pada malam sebelumnya.
Itu adalah markas besar Sekte Suci, salah satu dari 8 organisasi tingkat tinggi di negara bagian ini yang berada di bawah keluarga kekaisaran. Di tempat yang fantastis ini di mana Minos dan Abi terkesan dengan keindahan lokalnya, sebagian karena lingkungan terapung yang membuat pemandangannya agak ajaib. Mereka menghabiskan malam bersama untuk beristirahat. Perut Gloria perlahan mulai terlihat, namun mereka berempat tetap menjalani hari-hari menyenangkan setiap kali ada kesempatan berada di kota. Jadi, alih-alih pergi berbisnis sehari sebelumnya, mereka malah bersantai antara kerajaan tata ruang dan kota ini. Namun seiring berjalannya hari, mereka berempat segera meninggalkan kamar hotel yang mereka sewa untuk melanjutkan urusan mereka di kota ini. Minos, kita pergi kemana dulu? Abi bertanya sambil memegang salah satu tangan suaminya. Dia melihat ke jalan di depan mereka, sebatang pohon besar yang menghubungkan dua lingkungan terapung, dan berkata, "Ayo kita cari tempat untuk makan. Lalu, setelah kita memuaskan rasa lapar kita akan pergi ke tempat yang disebutkan Gloria tadi." 6. Aku kelaparan. Gloria memijat perutnya dan berkomentar kepada mereka, merasakan rasa lapar yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan keannya. Tapi itu bukan satu-satunya alasan rasa laparnya. Tak satu pun dari mereka yang pandai memasak, jadi tentu saja, mereka tidak memiliki waktu yang mudah untuk bepergian melalui hutan selama berhari-hari. Untungnya, pada level mereka, tubuh mereka hanya memiliki sedikit permintaan akan makanan. Maka mereka berempat berjalan menuju ke sebuah kantin yang di dalamnya tercium aroma sedap, tempat yang tidak terlalu ramai, namun para pelanggannya terlihat makan dengan antusias. Khususnya, seorang wanita berambut coklat sedang makan sendirian di salah satu meja di pintu masuk tempat ini seolah-olah dia sedang mencicipi hadiah ilahi setelah berbulan-bulan kelaparan. Minos memandang wanita itu, merasa dia pernah melihatnya sebelumnya, dan kemudian memutuskan untuk menyelidiki orang tersebut. Itu Putri Raja Brown. Dia ingat Diana, putri tertua musuh lama ini, yang berhadapan dengannya bertahun-tahun yang lalu selama upaya negosiasi perdamaian yang dipimpin oleh Gloria. Tapi bukan hanya Minos yang memperhatikan seseorang di sana. Saat dia melihatnya, Diana, yang kembali dari wilayah utara setelah menyelesaikan masalah dengan Albano, menatapnya, merasakan ada yang tidak beres. Saat dia menatap mata coklat Minos, dia langsung membiarkan garpunya jatuh ke tanah saat dia mengenali pembunuh ayahnya. Mino, Diana, level 60, dengan marah berdiri dari tempat duduknya, dengan tangan terkepal, menatap musuh ini dengan kebencian di matanya. Diana, ya, kebetulan sekali menemukanmu di sini. Komentar Minos ketika ketiga wanitanya memandang adik raja kerajaan Brown saat ini. Gloria dan Abi mengingat Diana dengan sangat baik, tetapi Ruth, yang saat itu tidak bersama Minos, hanya bisa memandang kaisar spiritual cantik di sana dengan rasa ingin tahu. Kebetulan, itu tempatku, rumahku. Bagaimana bisa kebetulan? Dia bertanya dengan nada kesal. Jangan bilang kalau sekarang kamu berniat mengambil tempat ini juga. Apakah kamu sudah muak dengan wilayah utara? Kenapa begitu marah padaku? Minos berkata dengan nada provokatif. Baiklah, aku yang membunuh. Tidak, aku tidak membunuh ayahmu. Dia meninggal karena jatuh dari ketinggian. Kamu bajingan, apakah kamu tidak menyadari apa yang telah kamu lakukan? Dia dengan marah menatapnya. Minos tertawa. Diana, ayahmu dan aku adalah musuh. Dia mencoba membunuhku beberapa kali dan akan melakukannya jika dia punya kesempatan. Jadi mengapa kamu memperlakukanku seolah-olah aku telah melakukan kejahatan yang tiada bandingannya? Aku hanya melindungi hidupku dari suatu kekuatan. Orang gila. Nah, dia maju selangkah, merasa ingin meninju wajah diktator yang menindas wilayah utara benua tengah. Tapi di saat yang sama, dia teringat kata-kata dari matriark gereja spiritual, yang memberitahunya bahwa Minos tidak akan tinggal lama di wilayah utara. Sepertinya dia benar. Dia pasti bosan dengan tempat itu, dan mungkin dia akan meninggalkan wilayahku sendirian. Dia merasakan suasana hatinya sedikit membaik. Tapi dia masih merasa marah karena berada di dekat pembunuh ayahnya. Minos, jangan berpikir kamu bisa melakukan apa yang kamu inginkan di sini. Ini adalah wilayah Sekte Suci. Dan aku adalah muridnya. Kalau begitu menjauhlah dariku, atau aku akan membuat masalah untukmu. Dia mengancamnya, merasa senang akhirnya memiliki kesempatan untuk melakukan itu. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1227 mencari gulungan asli. Setelah mendengar ancaman Diana, Minos memandang wanita ini dan tersenyum, merasa dia memberikan ancaman yang tidak beralasan terhadapnya. Dan kenapa aku mencoba mendekatimu? Aku baru saja menemukanmu di sini secara kebetulan. Apakah kamu pikir aku mengejarmu? Dia memelototinya, mengetahui bahwa orang yang terus memikirkannya adalah dia, yang sangat membencinya. Sedangkan untuk Minos, wanita ini tahu dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya untuk memikirkannya karena ada terlalu banyak hal yang harus dia lakukan. Karena itu, Diana sadar bahwa dia tidak ada untuknya. Tapi dia tidak mau memberikan jawaban apapun kepada Minos, jadi dia mengabaikan pertanyaannya dan menanyakannya.
Apakah kamu akan membebaskan wilayah utara sekarang karena kamu berada di kekaisaran? Apakah kamu akan tetap di sekte ibumu? Bebaskan wilayah ini? Abi bertanya sambil memandang wanita itu. Merasa agak dirugikan dengan perlakuan tidak masuk akal yang mereka dapatkan dari wanita ini. Minos lalu berkata, kenapa aku melakukan hal seperti itu? Dataran hitam akan menguasai wilayah utara selama jutaan tahun. Apa? Dia mundur selangkah ketika dia mengingat Margot. Tetapi pemimpin gereja spiritual mengatakan kamu tidak akan tinggal lama di sana. Dan pada levelmu, mengapa kamu ingin tinggal di tempat seperti itu? Ibu pemimpin keluarga. Mata Gloria menyipit saat dia menyadari bahwa ini hanyalah ibunya. Satu-satunya dari hierarki yang baru-baru ini mengunjungi wilayah utara. Minos tertawa mendengar kata-kata itu, menyadari bahwa ibu mertuanya mengalami mimpi gila. Aku tidak tahu apa yang wanita ini katakan padamu, Diana, tapi aku telah menipunya dengan taruhan bahwa dia tidak punya peluang untuk menang. Bagaimanapun, aku tidak akan meninggalkan dataran hitam, dan wilayah utara tidak akan meninggalkan dataran hitam. Mempunyai keinginan yang sama denganmu. Apa? Beraninya kamu? Menurutmu apakah ratusan juta orang yang tertindas di wilayahku tidak ingin mendapatkan kembali kebebasan mereka? Dia melangkah maju, mendapatkan kembali keberaniannya saat dia mengacungkan keadilan. Ruth lalu berkata, tentu saja, hidup mereka belum pernah sejahtera seperti saat mereka berada di bawah pemerintahan suamiku. Seluruh wilayah dalam keadaan damai, kerajaan-kerajaan berfungsi dengan harmonis, dan kaisar spiritual terus bermunculan. Wilayah itu bergetar dalam pertumbuhan dan peluang. Bagaimana orang-orang itu ingin kembali ke keadaan sebelum Minos? Tapi, Diana tergagap. Tetapi Anda telah merampas kebebasan orang. Anda membuat kami menerima hal-hal ini. Gloria tertawa lalu berkata, sepertinya kamu lebih memilih wilayah utara yang miskin, tapi wilayah yang keluargamu adalah salah satu yang dominan. Sekarang Anda hanyalah orang biasa di antara banyak orang lain yang lebih kuat atau setara. Anda menyerukan keadilan dan kebebasan yang tidak pernah Anda berikan kepada warga negara Anda. Orang munafik. Mendengar kata-kata Gloria yang tajam dan tepat seperti pembedahan, wajah Diana memerah karena malu, mulutnya ternganga, tidak tahu bagaimana cara membela diri. Dan faktanya, setelah dipikir-pikir, dia hanya mempertimbangkan kebebasan keluarga Brown, bukan yang terbaik untuk kerajaan Brown atau wilayah utara benua tengah. Kepentingannya jelas. Dan dia tidak bisa tidak kehilangan keberanian ketika dia menyadari bahwa dia setara atau lebih buruk dari Minos, yang berkuasa sekarang. Posisi yang bahkan lebih tinggi daripada keluarganya di masa lalu. Minos melihat bagaimana kemauan di matanya telah melemah hanya karena kata-kata Gloria dan mengangguk kepada istrinya sebagai tanda penghargaan. Dia kemudian menancapkan paku terakhir ke peti mati. Bagaimanapun, setidaknya aku tidak akan meninggalkan wilayahku, seperti yang kamu lakukan. Setelah itu, Minos dan istrinya berjalan menuju salah satu meja di kantin itu, ingin sekali sarapan, meninggalkan Diana yang berdiri di tempatnya, menatap lantai dengan ekspresi kosong di wajahnya. Brengsek, bagaimana ini bisa terjadi? Aku dipermalukan oleh seseorang yang sama buruknya dengan Minos. Dia mengepalkan tangannya karena frustrasi. Tidak, tidak. Dia memberiku pelajaran moral. Dia, genosida, sungguh menyedihkan. Setelah memikirkannya, dia segera meninggalkan tempat itu. Merasa malu pada dirinya sendiri yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hidupnya. Sementara itu, Minos dan istrinya mulai makan di kafetaria tersebut, di mana Gloria makan hampir sebanyak ketiga teman seperjalanannya. Berapa lama orang yang kita cari nanti akan menghasilkan teknik kita? Abi bertanya sambil memikirkan profesional yang akan mereka kunjungi untuk memesan teknik bagi hakim spiritual. Gloria lalu berkata, itu tergantung. Para profesional yang fokus pada teori di balik bidangnya bertindak dengan jelas, yang secara umum berarti bahwa setiap pekerjaan mereka membutuhkan waktu lebih lama untuk dipersiapkan. Mengingat pasti ada kemungkinan daftar tunggu, kita mungkin memerlukan waktu beberapa tahun untuk menerima teknik ini. Beberapa tahun? Wanita berambut biru itu bertanya dengan heran. Kalau begitu, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan kembali ke keadaan ini hanya untuk mendapatkan teknik itu? Minos menjawabnya. Yah, teknik-teknik yang akan kita pesan ini akan disertakan dengan gulungan aslinya, jadi mungkin perlu beberapa saat untuk menyiapkannya. Tapi tidak apa-apa, yang penting adalah kita melakukan ini sekarang sehingga sumber daya ini tersedia secepatnya mungkin. Mereka tidak hanya ingin membeli salinan teknik sederhana karena sumber daya tersebut memiliki tanggal kedaluarsa, waktu pembusukan bahan-bahannya. Tapi gulungan aslinya, yang juga bisa digunakan untuk menghasilkan salinan yang tak terhitung jumlahnya, sebenarnya tidak bisa dihancurkan hanya dengan melihat kerusakan saja. Satu-satunya cara untuk menghancurkan gulungan asli suatu teknik adalah dengan menggunakan kekerasan yang setara dengan levelnya. Jadi, sebuah gulungan asli bisa bertahan hingga akhir zaman, atau setidaknya itulah teori yang diyakini oleh semua orang di dunia spiritual. Tapi kalaupun tidak akan ada bedanya. Minos tahu bahwa gulungan asli dapat bertahan selama jutaan tahun,
jadi dia ingin berinvestasi pada hal-hal seperti itu untuk organisasinya. Bergantung pada salinannya mungkin bisa dilakukan dalam jangka pendek, namun mengingat negara bagiannya akan terpaksa membeli salinan dari vendor seiring berjalannya waktu. Dia tidak ingin menggunakan alternatif ini semata-mata. Oleh karena itu, dia datang ke Flaming Empire tertarik untuk memesan teknik asli yang dibuat khusus untuk negaranya. Tapi Minos tidak hanya membeli teknik ini. Dia tahu bahwa Flaming Empire terlalu lemah untuk menghasilkan gulungan asli teknik tingkat perak, jadi dia secara alami akan membeli salinan teknik klasifikasi tersebut. Dan bagaimana kita akan menerima teknik ini? Apakah toko-toko yang menjual barang-barang seperti ini mengirimkannya? Tanya Abi. Ruth lalu berkata, saya bisa meminta adik saya untuk mempelajari teknik ini jika sudah siap. Dia dapat diandalkan dan cukup kuat untuk melakukan perjalanan ke wilayah utara. Oh, Minos ingat bahwa dia memiliki saudara ipar perempuan yang ingin dia temui. Kalau begitu, ayo kita lakukan dengan cara ini. Setelah itu, mereka meninggalkan kafetaria itu dan menuju ke tempat di mana seharusnya hakim spiritual yang mereka cari berada, di area komersial Sekte Suci. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1228 dia meniduri adikku. Saat Minos dan istrinya sedang menuju ke suatu tempat di Sekte Suci di mana mereka dapat memesan teknik mereka, Troy dan Ford sedang berjalan di sekitar area luar sekte itu. Sekte Suci memiliki kota markas tempat sebagian besar anggotanya tinggal bersama dengan penduduk setempat. Ada titik-titik fokus di kota ini di mana hanya orang-orang yang berwenang yang bisa pergi, tapi tempat-tempat seperti kawasan komersial dan lainnya dapat diakses dengan bebas. Dalam kasus di mana kedua individu ini berada saat ini, disinilah letak gudang para tetua dan murid-murid mereka, salah satu tempat terpenting di kota ini. Kawasan ini terbuka untuk siapa saja karena organisasi ini, seperti organisasi lain di negara bagian ini, terbuka untuk bisnis dan tidak membatasi dengan siapa anggotanya berbisnis. Setiap anggota Sekte Suci mengetahui peraturannya, serta hukum kekaisaran. Jadi, jika salah satu dari mereka berpikir bisnis itu layak dilakukan, maka orang tersebut akan mengambil semua risikonya, dan sekte itu sendiri tidak akan membatasinya. Karena karakteristik ini dan kurangnya hakim spiritual yang tersedia untuk melakukan apa yang diinginkannya, Minos berada di kota ini untuk berbisnis. Sedangkan untuk Ford dan Troy, keduanya baru saja berjalan menuju tempat pelatihan sekte ini, yang kebetulan berada di sekitar kawasan komersial kota ini. Hei, lihat siapa yang datang ke sana? Ford berkomentar kepada temannya sambil tersenyum setelah melihat wanita cantik berambut coklat menghampiri mereka. Ford menyukai orang itu, jadi dia senang melihat wajah kecilnya pagi ini. Di sisi lain, Troy melihat ekspresi wajah Diana dan merasa ada yang aneh. Hei, Diana, ada apa denganmu? Dia melambaikan salah satu tangannya dan bertanya padanya tanpa harus berbicara karena dia sudah berada tepat di samping mereka. Mendengar pertanyaan itu, Diana akhirnya melihat ke arah keduanya, yang bahkan belum pernah dilihatnya hingga saat itu. Tapi dia tidak bisa mengabaikannya karena Troy bahkan lebih berbakat darinya, seseorang yang telah mencapai level 60 di usianya yang baru 33 tahun. Troy, Ford, apa yang kalian lakukan di sini? Ford, yang saat ini berada di level 57, tersenyum padanya dan menjawab dengan patuh. Kami akan berlatih di Coliseum. Bagaimana denganmu? Dia mengerti kemana tujuan mereka dan berkata, aku akan berlatih juga. Sayangnya, aku baru saja menemukan sesuatu yang buruk, dan aku harus mengeluarkan sebagian energiku. Sesuatu yang buruk? Troy bertanya dengan penuh minat. Diana tampak sedih. Jadi, orang dari kerajaan Cromwell ini mau tidak mau berpikir bahwa ini adalah masalah wilayah utara, kekhawatiran terbesar wanita ini. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada keluarga Brown? Mungkin sesuatu terjadi pada negara bagianku juga? Kerajaan Brown dan Cromwell merupakan negara yang paling terkena dampak dan paling sedikit menerima manfaat dari Minos dan pemerintahannya. Jadi, orang ini tahu bahwa jika keadaan kerajaan keluarga Diana sedang buruk, negara keluarganya mungkin juga akan mengalami masalah serupa. Karena itu, dia segera mulai mengkhawatirkan situasi kerajaan Cromwell dan, akibatnya, keluarganya. Diana menghela nafas lalu menjernihkan keraguan mereka berdua. Saya baru saja bertemu Minos Stuart di kafetaria di sisi selatan kota. Apa? Keduanya berseru, keduanya kehilangan ekspresi sebelumnya karena tidak percaya dengan informasi ini. Ford telah kehilangan senyuman konyolnya, sementara kekhawatiran Troy telah berubah menjadi ketidakpastian dan sedikit rasa ingin tahu. Dia kemudian berkata, bajingan itu ada di sekitar sini, tapi dia bilang dia tidak akan membebaskan wilayah utara. Apa kalian percaya itu? Dia bilang dia tidak akan meninggalkan tempat itu seperti aku. Dia mengatakannya seolah-olah aku telah melakukan kejahatan atau semacamnya. Apa menurutmu dia bisa menghakimiku? Tidak, menghakimi kita seperti itu? Dia bertanya dengan nada marah. Ia mengatakan bahwa, Troy bertanya dengan mulut terbuka. Sementara itu, pikiran Ford dengan cepat membawanya kembali ke ruang tata kerajaan keluarganya,
ketika Minos dan Kara telah melakukan hal-hal yang tidak akan pernah dia lupakan. Kotoran, bajingan itu pasti mengincar adikku. Wajah Ford menjadi gelap karena marah, merasakan bahwa Minos ada di sana untuk mengejeknya. Troy lalu bertanya ketika temannya gemetar karena marah. Di level berapa dia sekarang? Level 61. Tapi dia hampir mencapai puncak level ini. Dia berkata dengan nada mendesah, merasa sangat disayangkan bahwa seseorang yang begitu menjijikkan memiliki bakat yang luar biasa. Dia berhasil melakukan sesuatu yang sangat ekstrim di wilayah utara. Sementara itu, aku masih belum berhasil mencapai level 61 saat berada di sini di Kekaisaran. Bahkan mengingat aku mencapai tahap ke-7 sebelum dia. Dia merasa frustrasi karena dia mempunyai musuh yang begitu kuat. Namun Diana tahu bahwa level Minos hanyalah puncak gunung es, jadi kekecewaannya bahkan lebih besar dari yang diharapkan hanya dari kecepatan kemajuan yang dia miliki pada tahap ke-7. Diana, di mana dia? Aku ingin bajingan itu menjawab beberapa pertanyaan untukku. Ford bertanya dengan marah, merasa yakin untuk berbicara dengan Minos. Troy mengerutkan kening dan menatap temannya. Apa yang kamu bicarakan? Mengapa kamu tidak menyelesaikan masalah ini? Apa gunanya terus membicarakan hal ini? Dia meniduri adikku di depanku. Bagaimana aku bisa mengatasinya? Ford menggeram ketika Diana menatapnya dengan mata terbelalak. Mustahil. Apakah orang itu begitu menjijikkan hingga melakukan hal itu? Mulutnya terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Diana merasa terharu lalu berkata, aku tidak tahu kemana dia pergi, tapi dia. Setelah dia memberitahu Ford tempat yang dia lewati sebelumnya, Diana melihat orang itu berlari dari sana sementara Troy tetap di belakang, menggelengkan kepalanya karena kecewa. Dia lalu berkata padanya, asal tahu saja, Kara, saudara perempuan orang ini, berhubungan seks dengan Minos karena dia menginginkannya. Sedangkan untuk Ford, sayangnya orang ini melihat bagian dari prosesnya. Tapi Minos tidak memaksakan apapun. Troy sudah menyelesaikan masalahnya dengan Minos, jadi dia tidak akan membiarkan citra mantan saingannya ternoda karena kesalahpahaman. Dia menyadari rasa jijik di wajah Diana, jadi dia segera melontarkan komentar itu sebelum bersiap mengejar temannya yang bodoh itu. Jadi begitu, dia menghela nafas lega pada Kara tetapi masih merasa tidak enak pada Ford karena malang ini melihat saudara perempuannya bersama musuh. Untungnya aku tidak punya saudara perempuan, ibuku juga tidak dipaksa berperang, atau bajingan itu akan melakukan kejahatan. Dia merenung sebelum melanjutkan perjalanannya ke tempat pelatihan. Sementara itu, Minos dan istrinya baru saja sampai di toko hakim spiritual yang mereka cari, tempat yang terlihat seperti sekolah besar. Selamat datang di House of Laws. Ada yang bisa saya bantu? Seorang pelayan muda mendatangi mereka untuk menyambut keempatnya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1229 perawatan VIP. Saat mereka disambut oleh salah satu penjaga toko yang mereka masuki, rombongan Minos segera menyatakan ketertarikannya ke sana. Jadi kamu di sini untuk memesan teknik spiritual. Dia mengulangi apa yang dia dengar dari teknik tersebut, sesuatu yang cukup umum di sana. Bahkan mengingat toko semacam itu juga menjual salinan teknik tersebut. Dia kemudian bertanya pada Minos. Teknik macam apa yang kamu cari? Dan kelas berapa? Minos mengabaikan sekeliling pintu masuk toko ini, tempat dengan beberapa rak kaca, yang menata teknik terlaris di sana. Untuk mengamati pelayan muda ini, saya sedang mencari satu set lengkap teknik tingkat hitam untuk hakim spiritual. Tapi saya tidak memiliki pemikiran spesifik apapun, jadi saya akan mengandalkan bimbingan siapapun yang bertanggung jawab untuk memproduksi teknik tersebut. Teknik tingkat hitam sangat relevan dengan dataran hitam. Lagi pula, kebanyakan orang dengan teknik terbaik di negara bagian itu atau wilayah utara menggunakan teknik seperti itu. Tapi tidak hanya itu, bahkan Flaming Empire dan 4 negara musuh di tempat di mana Minos berada sangat bergantung pada teknik dengan kualitas tersebut. Teknik tingkat perak bukanlah hal yang umum, bahkan mengingat teknik tersebut dijual di tempat seperti toko ini. Bahkan salinannya pun sulit dibuat, dan aslinya tidak dijual dengan cara biasa karena hanya diproduksi oleh orang-orang tingkat tinggi yang bahkan tidak ada di negara bagian ini. Adapun salah satu salinannya bisa berharga lebih dari 60.000 kristal tingkat menengah, jumlah yang sangat tinggi untuk orang yang bukan anggota organisasi besar. Seperti kebanyakan orang di dunia ini. Tidak semua orang seperti Minos, yang memiliki seluruh negara bagian yang mendukungnya. Dan bahkan jika seseorang memiliki koin itu, tidak semua jenis teknik tingkat perak yang dijual. Hanya profesi spiritual, yang tidak terlalu berguna dalam pertempuran, yang dapat dijual dengan mudah, seperti halnya profesi hakim spiritual. Seperti yang ada di toko ini, yang berlaku untuk alkemis, ahli susunan, pandai besi, dan ahli racun hanya diperdagangkan antara pemiliknya dan pihak yang berkepentingan. Namun jarang ada orang yang melihat toko yang menjualnya. Mereka mempunyai potensi yang terlalu besar untuk memperkuat kemungkinan musuh, jadi pemiliknya berhati-hati dengan siapa mereka memperdagangkan salinannya.
Karena itu, Minos ingin pergi ke Sekte Awan Abu-Abu karena ini adalah satu-satunya cara baginya untuk mendapatkan semua salinan teknik berkualitas itu dalam perjalanan ini. Oleh karena itu, memiliki gulungan asli teknik tingkat hitam sangat penting bagi dataran hitam, terutama mengingat negara bagian seperti itu hampir tidak memiliki teknik asli. Teknik kelas hitam asli, set lengkap. Dia menuliskannya di selembar kertas dan kemudian bertanya pada Minos. Apakah ada hal lain yang sedang kamu cari? Abi kemudian menjawab menggantikan suaminya. Kami menginginkan satu set salinan teknik tingkat perak untuk hakim spiritual. Satu set. Petugas itu membuka matanya karena terkejut. Meskipun pesanan untuk teknik asli adalah hal biasa, gulungan asli teknik tingkat hitam hanya berharga 3.000 kristal tingkat menengah. Perbedaan harga dari salinan kelas perak ke kelas hitam asli sangatlah besar. Jadi, setelah mendengar ketertarikan dari orang-orang ini, sesuatu yang akan menghasilkan puluhan ribu kristal sebagai komisi, petugas ini mau tidak mau berpikir bahwa dia telah salah paham. Berapa banyak teknik yang dimiliki satu set lengkap? Nah, karena ini adalah Flaming Empire, tempat di mana yang terkuat hanya berada di tahap ke-8, itu berarti 8 teknik. Itu berarti 480.000 kristal tingkat menengah. Meneguk, jika itu benar, aku akan mendapatkan 48.000 kristal tingkat rendah hanya dengan merawatnya. Dia memperhatikan Abi. Berharap ini bukan lelucon. 6. Benar, kita akan mengambil 10 teknik lengkap. Minos mengangguk, karena dia tidak akan membatasi dirinya hanya pada tahap ke-8. Dia tidak mengira seorang hakim spiritual dapat mencapai puncak kultivasi karena itu adalah profesi spiritual yang paling menantang. Tapi orang seperti itu bisa menjadi pesilat setengah dewa spiritual. Jadi, dia sudah ingin segera menyelesaikan masalah teknik kelas hitam. Mungkin negaranya tidak akan terlalu membutuhkan teknik-teknik itu di masa depan. Tapi akan selalu ada orang-orang muda di barisannya yang harus membuktikan diri sebelum mendapatkan teknik-teknik yang lebih berharga. Di sisi lain, dia ingin melepaskan teknik tingkat hitam kepada penduduknya, jadi membelinya tidak akan sia-sia, tidak peduli seberapa jauh dataran hitam akan berkembang di masa depan. Dan dengan itu, pelayan muda itu bahkan lebih terkejut lagi, melihat bahwa dia mempunyai kemungkinan mendapatkan 12.000 kristal lebih banyak dari yang dia kira. Tolong, ikut aku. Dia memimpin jalan bagi mereka, membuat gerakan sopan sambil tetap menjaga ketenangannya. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah Gloria dan memperhatikan bahwa mulut si rambut merah cantik ini tampak kering. Apakah Anda ingin minum sesuatu? Air putih, atau mungkin secangkir teh? Kami memiliki ruang untuk klien, jadi Anda dapat bersantai sementara saya membawakan tekniknya untuk Anda sebentar lagi. Tempat ini sungguh bagus, komentar Minos saat istrinya menunjukkan ketertarikan pada lamaran tersebut. Baiklah, aku akan minum teh. Gloria tersenyum sambil memainkan gaunnya setinggi perutnya. Setelah itu, mereka segera ditempatkan di ruang VIP di lantai 2 gedung toko tempat mereka berada. Itu adalah toko milik salah satu tetua sekte ini, tempat yang menjual teknik-teknik yang diproduksi di sana dan mengajarkan seni profesi ini kepada murid-muridnya dan murid-murid-muridnya. Dengan itu, setelah menunjukkan sekumpulan teknik tingkat perak untuk dipilih oleh Minos dan istrinya, petugas muda itu pergi ke salah satu lantai atas untuk mencari seseorang untuk diajak bicara dengan mereka. Pembuatan teknik tingkat hitam yang asli memerlukan seorang suci spiritual, jadi hanya orang seperti itu yang dapat berbicara dengan kelompok Minos tentang apa yang mereka cari. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama, dan tak lama kemudian salah satu murid hakim spiritual di belakang toko ini mendatangi kelompok Minos, yang sedang minum teh dengan tenang di ruang VIP. Saat kelompok Minos sedang berbisnis, Troy akhirnya berhasil menyusul Ford ketika pria tersebut sudah mengikuti petunjuk targetnya setelah dia meninggalkan kantin yang dibicarakan Diana. Karena Minos tidak repot-repot merahasiakan identitasnya atau menyembunyikan jejaknya, Ford segera menemukan jalan ke toko untuk mencari hakim spiritual. Namun saat dia berjalan tergesa-gesa menghadapi mimpi buruknya, orang ini mendengarkan nasihat Troy. Ford, menurutku kamu harus melepaskannya, kawan. Kara hanyalah adikmu, apa bedanya jika dia berhubungan seks dengan Minos? Dia harus melakukannya dengan sekelompok idiot di Sekte Awan Abu-Abu. Minos, setidaknya, adalah pria yang berbakat dan terkenal. Tidak seburuk yang kamu bayangkan. Ucapnya tidak mengerti apa masalah temannya. Ford tidak suka mendengarnya, tapi dia tidak mau mengakui kepada siapapun bahwa dia mencintai adiknya dengan cara yang tidak terlalu persaudaraan. Kamu tidak mengerti aku. Aku harus mengatakan beberapa hal kepada orang itu. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1230 Anda menonton karena Anda ingin. Setelah beberapa menit, Minos dan istrinya meninggalkan ruang VIP sebelumnya dengan persetujuan dari orang suci spiritual tersebut agar dia dapat menghasilkan teknik yang mereka inginkan. Mereka meninggalkan pembayaran atas pesanan mereka dan mengambil salinan teknik tingkat perak yang berspesialisasi dalam profesi hakim spiritual ini. Teknik tingkat hitam yang asli akan memakan waktu beberapa bulan untuk siap.
Jadi Minos juga sudah mengatur dengan orang itu bahwa seseorang dari Sekte Awan Abu-Abu akan mengambil hal seperti itu di masa depan. Jadi, setelah berpamitan, mereka diantar oleh petugas yang sama seperti tadi menuju pintu keluar toko ini. Namun saat mereka berangkat untuk melanjutkan urusan mereka di kota ini, kelompok mereka bertemu dengan dua pria yang menunggu mereka di pintu keluar tempat itu. Ford dan Troy tahu mereka tidak boleh membuat keributan di dalam toko sesepuh sekte, jadi meskipun saudara laki-laki Kara gugup, dia menunggu Minos di sana bersama temannya. Kemudian, Gloria melihat orang-orang tersebut untuk pertama kalinya dalam hidupnya sementara Abby dan Ruth mengulas orang-orang yang sudah bertahun-tahun tidak mereka dengar kabarnya. Roy mengarungi. Ruth adalah orang pertama yang berseru karena, setelah turnamen spiritual, dia telah mendengar tentang orang-orang ini beberapa kali karena Kara dan Mona yang berada di Sekte Awan Abu-Abu bersamanya saat itu. Kara adalah saudara perempuan Ford, sedangkan Mona saat itu jatuh cinta dengan Troy. Secara kebetulan, Kara diasingkan dari kakaknya karena Minos, sedangkan Mona kehilangan cintanya pada Troy setelah mengalami tongkat Raja Stuart. Minos telah tidur dengan Mona dalam beberapa situasi sebelum dia meninggalkan Dataran Hitam, sesuatu yang Abby sendiri telah mengizinkannya untuk melakukannya, bahkan jika itu tidak diperlukan. Dalam kasus Mona, dia adalah sahabat Abby, jadi ratu ini, seperti seorang teman baik, biarkan wanita itu merasakan pria hebat sebagai pasangan pertamanya. Bagaimanapun, Ruth sudah sering mendengar nama mereka dari keduanya saat dia berada di Sekte Awan Abu-Abu setelah turnamen spiritual. Jadi, setelah bertahun-tahun tidak melihatnya, dia terkejut menemukan mereka di sini. Adapun Abby, dia juga terbelalak karena terkejut melihat keduanya, terutama melihat Troy, yang menonjol dalam turnamen spiritual yang dia ikuti. Orang itu telah mencapai level 60. Dia berpikir ketika dia mengenali bakat dan usaha Troy, karena dia telah mencapai prestasi luar biasa, mungkin lebih mengesankan daripada prestasi Dennis Red. Di sisi lain, meski mereka tampak terkejut melihat keduanya juga mengenali mereka. Abby adalah Ratu Dataran Hitam dan pernah berpartisipasi dalam edisi turnamen spiritual itu. Sementara itu, Ruth selalu berada di sisi Minos dalam kompetisi itu. Oleh karena itu, meskipun keduanya telah meningkatkan level mereka sedikit dan melampaui mereka sepenuhnya, Ford dan Troy dengan mudah mengenali wanita-wanita itu. Dan tentu saja mereka berdua terkesan dengan Minos karena mereka tahu keduanya telah menikah dengannya. Bajingan yang beruntung, Troy memikirkan hal ini sambil memandang Minos, melihat betapa mengesankannya mantan rivalnya itu, tidak hanya dalam hal level tetapi juga kualitas perusahaannya. Ford juga fokus pada Minos, hanya saja dengan ekspresi yang sedikit kurang ramah dibandingkan temannya. Mino, dia berkata sambil mengatupkan giginya, mengingat semua perasaan bertahun-tahun yang lalu di istana kerajaan keluarganya. Minos setenang sebelumnya ketika melihat orang-orang ini dan hanya bertanya seolah-olah tidak ada yang perlu dibicarakan dengan mereka. Ford, Troy, apa yang kamu lakukan di sini? Kami adalah murid sekte ini. Troy berkata dengan suara rendah, tetapi Ford berteriak. Minos, apa yang kamu lakukan di Kekaisaran? Kamu mengejar adikku kan? Tentu, itu bagian dari rencanaku untuk menemui Kara. Kata Minos sambil tersenyum, mengatakan yang sebenarnya karena dia akan mencari wanita cantik itu setelah tiba di sekte keluarganya. Saat ketiga istrinya mengawasinya, Ford hampir mencabut rambutnya karena marah pada orang ini. Bajingan, beraninya kamu? Tidakkah kamu pikir kamu sudah cukup berbuat macam-macam dengan adikku? Biarkan dia sendiri. Ford, tenanglah kawan. Troy mencoba membantu, tapi kemudian Minos bertanya. Ford, apa yang kamu bicarakan? Saat aku melakukan sesuatu terhadap adikmu, dia, seperti semua wanitaku, memilih untuk tetap bersamaku. Hubungan kami saling menguntungkan, atau dia tidak akan datang kepadaku di kesempatan lain. Kalau begitu jangan bicara seolah-olah aku telah menyakitinya. Aku yakin, tidak seperti kamu, aku bisa memberikan hubungan yang sehat untuknya. Dia tersenyum sambil menyarankan hubungan terlarang Ford dan Kara. Ford menjadi merah karena marah setelah mendengar ini dan berkata, Minos Stuart. Aku melihatnya ketika kamu masuk ke istana keluargaku dan memaksanya berhubungan seks denganmu di ruang tahta kerajaan kami. Orang-orang di sekitar mulai menghentikan apa yang mereka lakukan. Mengalihkan perhatian mereka ke orang-orang tersebut. Sungguh tidak tahu malu. Seseorang berkomentar ketika mereka melihat situasi, seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan yang sedang berlangsung di depan toko itu. Ya ampun, seorang wanita mendekatkan tangannya ke mulutnya. Minos Stuart, bukankah itu nama Raja Dataran Hitam? Pasti begitu. Saya tidak percaya hal seperti itu terjadi di wilayah utara. Komentar bermunculan di area tersebut ketika Ford mendidih karena marah. Minos lalu berkata, Ford, kamu tahu betul bahwa kejadiannya tidak seperti itu. Bukan, lagi pula kamu ada di sana. Kamu sengaja menonton semuanya dari awal sampai akhir dengan menyedihkan. Dia berhenti di situ. Intinya, menertawakan apa yang dilakukan orang ini saat itu. Jika orang ini tahu apa yang aku lakukan pada ibunya, dia akan bunuh diri.
Minos menutup matanya dan mengingat tubuh dewasa Lynette, yang telah dia mainkan dengan segala cara yang mungkin. Bajingan, Ford berseru ketika Troy menahannya, sedikit terkejut dengan kata-kata Minos. Ngomong-ngomong, kamu menontonnya karena kamu ingin, jadi jangan mengeluh kepadaku tentang traumamu. Apa yang aku dan Kara lakukan saat itu bukanlah urusanmu. Minos menggelengkan bahunya, memperhatikan bagaimana penampilan Gloria. Padanya, ingin tahu tentang apa semua ini. Tapi jangan terus-terusan mengatakan hal seperti itu di depan istriku. Tidakkah menurutmu tidak sopan membicarakan petualanganku dengan adikmu sebelum istriku yang sedang hamil? Minos memeluk pinggang Gloria saat dia mengucapkan ini, mengejutkan mereka berdua. Apa? Dia juga? Troy membuka mulutnya karena terkejut, tidak menyangka bahkan wanita gereja spiritual ini pun telah jatuh ke dalam jaring Minos.